Semua guru di sekolah ini panik banget. Kenapa murid-muridnya itu ngegambar sesuatu yang misterius di catatannya? Ternyata untuk ini, guys. Jadi kisahnya ada satu guru yang bingung nih. Kok muridnya kayak gambar sesuatu yang aneh banget? Jadi kayak lingkaran gitu. Tapi ya udah dia diemin gitu aja. Sampai guru lainnya mulai menyadari kalau misalkan muridnya dia juga gambar sesuatu yang aneh. Nah, sesuatu itu abstrak gitu yang nggak ngerti kalau misalkan itu apa. Bahkan ada murid yang gambar kayak ada 4 orang gitu. Nah, pas mereka coba cocokin, mereka merasa kok gambarnya rada-rada nyambung gitu. Sampai tiba-tiba ada satu guru juga merasa hal yang aneh. Dan mereka coba gabungin semuanya dan melihat dari sudut pandang yang lain. Tiba-tiba pas mereka lagi lihat, pintu itu tertutup. Dan kayak ada yang mau membakar mereka hidup-hidup di dalam ruangan itu. Ternyata itu semua berkaitan dengan semua gambarnya. Mereka berempat akan dibakar bareng-bareng di dalam ruangan jam 4. Dan juga ada tanda api dan pintu kan. Akhirnya murid-murid mereka yang rada-rada berhasil membakar 4 gurunya di dalam situ sesuai dengan gambar misterius tadi. Karena nggak dipinjemin pen saat ujian, anak ini langsung menghancurkan hidup dari gurunya dengan membongkar rahasia terbesarnya. Jadi kisahnya ada seorang cowok yang terkenal pinter banget di sekolah. Walau dia itu sering disebelin guru karena sering tidur di kelas. Nah, waktu lagi ujian dia shock banget karena pennya dia tintanya habis. Akhirnya dia minta gurunya untuk pinjem pen dari gurunya ini. Tapi gurunya tuh kesel banget sama dia. Jadi gurunya bilang, kamu kan pintar, ya udah kamu selesain aja ujian tanpa pen. Di situ ngebuat dia benar-benar kesel banget dan dia mau balas dendam sama guru ini. Dia langsung cari di Google nama guru ini selengkap-lengkapnya. Dia cari di Facebook dan sosial media lainnya supaya mendapati kebusukan dari guru ini. Tapi dia itu nggak ketemu sama sekali. Gurunya itu hidupnya terlalu suci. Sampai tiba-tiba dia ketemu sebuah website yang mana website itu adalah website dewasa. Dan gurunya ternyata aktif banget di website ini. Itu benar-benar ngebuat dia seneng banget karena itu bisa menghancurkan karir dari gurunya. Akhirnya dia mau balas dendam dan dia langsung kasih tahu ini ke sebuah berita lokal. Sehingga dibantu ini untuk mengekspos gurunya ini yang jorok. Setelah itu berita langsung tersebar begitu aja. Dan orang-orang langsung mempertanyakan kredibilitas dari guru itu. Bahkan orang-orang mulai curiga kalau misalkan guru ini tuh guru yang nggak bener. Sampai akhirnya guru ini lama-lama menghilang dari sekolah karena dia malu banget dengan apa yang terjadi. Dan anak ini benar-benar puas banget atas apa yang telah dia lakukan. Bahkan dia juga SMS gurunya dan kasih tahu kalau dia yang melakukan itu semua. Tapi gurunya nggak pernah membalas SMS-nya sampai sekarang. Seorang ibu marah-marah dan ngusir anak dari temennya cuman karena anaknya itu pakai baju putih. Ternyata karena ini guys, kalian harus denger sih. Jadi kisahnya ada seorang ibu dan anak yang tinggal di apartemen. Nah, si ibu itu selalu peduli sama pantangan-pantangan yang harus ia lakukan. Anaknya nggak boleh nunjuk kertas merah yang ada di lift. Dan anaknya nggak boleh nempel suatu kebalik. Karena kalau nggak akan ada musibah guys. Karena hari ini tahun baru Cina, anaknya juga harus pakai baju warna merah. Tapi tiba-tiba anaknya malah bertemu sama cowok seumuran dia. Dia undanglah anak cowok itu untuk masuk ke rumahnya. Dan bertemu dengan kakeknya yang nggak bisa melihat. Tapi saat mamanya melihat anak cowok itu, mamanya kaget banget. Dan berusaha untuk menjauhi anaknya dari anak itu. Bahkan mamanya pingin banget ngusir anak ini guys. Karena mamanya nggak suka ngelihat dia pakai baju warna putih. Bahkan dia bilang ke anaknya dia seharusnya tidak merayakan tahun baru Cina. Ternyata anak cowok itu pakai baju warna putih karena ayahnya itu meninggal dunia. Dan sebagai tradisi dan pantangan, dia itu nggak boleh merayakan tahun baru Cina. Mamanya bener-bener kesel banget dan langsung nunjuk anak itu untuk keluar dari rumahnya. Karena dianggap itu pantang banget untuk dia merayakan tahun baru Cina apalagi di rumahnya. Di sisi lain, anaknya benar-benar kesel banget sama mamanya. Dan anaknya malah bantuin untuk pemakaman ayah dari anak yang cowok. Anaknya nggak mau merayakan tahun baru Cina sama ibunya. Karena dia senang dengan seperti ini guys, membantu orang. Tapi malam harinya, ibunya seperti sadar kalau misalkan dia itu udah jahat banget sama anak ini. Akhirnya ibu dan kakeknya datang pakai baju hitam dan baju putih untuk tetap bisa berbagi kasih sayang dengan tetangganya. Apapun yang cowok ini lukis di buku ini akan berubah menjadi kenyataan sampai tiba-tiba dia ngelukis badan cewek dan akhirnya malah parah banget guys, kalian harus lihat sih. Jadi kisahnya cowok ini tuh memang suka banget ngelukis. Suatu hari dia itu lagi ngelukis apel. Tapi tiba-tiba saat dia selesai lukis, dia merasa kayak ada suara di dalam lemarinya dia. Nah, pas dia mendekat ke dalam lemarinya dia, tiba-tiba dia kaget banget. Karena dia melihat ada apel beneran di dalam lemari itu yang sesuai sama lukisannya dia. Dia mulai curiga apakah apa yang aku lukis itu akan berubah menjadi kenyataan.
Terus dia cobalah ngelukis uang. Kali aja kan jadi kenyataan. Setelah dia lukis dan uangnya persis banget sama uang asli, dia coba cek lemari itu lagi. Dan ternyata dia benar-benar seneng banget karena ada uang beneran di situ. Dia berpikir kalau misalkan dia bisa kaya dong karena ini. Dan dia coba cek ternyata uang itu benar-benar uang asli guys. Akhirnya dia langsung gambar tapi uangnya uang segepok. Sampai akhirnya di sini dia itu lagi gambar badan cewek yang bahenol banget. Tapi tiba-tiba ada ketukan pintunya dia yang membuat dia terhenti. Padahal gambarnya itu tuh baru sampai badannya doang. Akhirnya ya udah dia tinggalin gambarnya dulu deh guys. Dia ambil paketnya nih habis itu. Nah selesai dia ambil paket, dia baru sadar kalau misalkan gambarnya itu belum selesai. Dia baru gambar badan dari cewek tanpa kepala. Dan yang keluar benar-benar badan tersebut guys. Di situ dia benar-benar takut dan nyesel banget. Demi pingin jerawatnya hilang, cewek ini pakai masker ajaib yang katanya bisa bikin cantik banget. Tapi tiba-tiba maskernya nggak bisa kebuka guys. Jadi kisahnya cewek ini tuh lagi stres banget karena tumbuh jerawat di mukanya. Terus temennya bilang kalau misalkan temennya itu beli masker yang ajaib banget. Katanya kamu bisa pakai masker ini kalau kamu mau cantik. Pertama sih dia nggak terlalu peduli, tapi lama-lama dia coba-coba aja nih. Akhirnya dia iseng-iseng pakai maskernya ini. Dia nggak mikir kalau hasilnya bakal gimana-gimana. Jadi setelah dia pakai masker ya dia santai-santai aja dia nonton. Tapi pas tiba-tiba maskernya dia buka, dia benar-benar kaget banget karena tiba-tiba jerawatnya dia kayak menghilang sedikit demi sedikit. Dia benar-benar penasaran banget sama masker itu. Akhirnya dia coba ambil masker yang lainnya. Dia pakai lagi guys supaya jerawatnya benar-benar hilang semua. Nah pas dia pakai lagi kedua kalinya jerawatnya benar-benar tambah hilang lagi. Jadi dia mukanya benar-benar bersih banget. Di situ dia benar-benar seneng banget sampai akhirnya dia pakein maskernya lagi lebih banyak lagi. Sampai mukanya tuh benar-benar mulus banget kayak kulit bayi. Tiba-tiba masker yang terakhir dia itu nggak bisa buka dari mukanya. Kayak kenceng banget dan menyatu di mukanya gitu guys. Sampai dia coba tarik-tarik dan kesakitan tuh nggak bisa sama sekali karena maskernya kayak udah jadi kulit. Bahkan dia itu benar-benar lengket banget jadi kulit dan dia harus mencabut semua kulitnya dia. Dia pun nyesel banget karena udah serakah. Seorang ibu selalu semangatin anaknya, udah 17 kali nggak pernah keterima wawancara kerja. Sampai tiba-tiba kotoran burung membuat dia keterima guys, kalian harus denger sih. Jadi kisahnya ibu ini selalu dukung anaknya, karena udah 17 kali anaknya selalu ditolak wawancara kerja. Padahal anaknya udah cukup berumur, tapi ibunya tuh selalu ada buat anaknya. Anaknya juga udah diajarin ibunya dan latihan banyak banget untuk menjawab banyak pertanyaan saat wawancara. Bahkan ibunya udah kasih dia kertas. Tapi pas lihat saingannya yang ganteng-ganteng dan oke-oke banget, dia jadi insecure. Apalagi yang lain tuh masih muda-muda banget kan. Sampai karena terlalu insecure, dia itu sampai sesak napas. Tapi saat lagi sesak napas, tiba-tiba dia melihat ada daun yang cantik banget. Dan dia merasa kalau misalkan daunnya itu kayak keberuntungan buat dia. Nah tiba-tiba malah ada kotoran burung yang dia nggak sadar itu ada di jasnya dia. Nah pas dia lagi mau masuk lagi untuk wawancara, daun yang udah buat dia percaya diri banget ternyata tiba-tiba lepas dan jatuh. Dia mau ambil tapi udah terlanjur ketutup liftnya. Di situ dia berusaha banget untuk ngambil daunnya lagi. Walaupun karena dia lagi cepet-cepet, tiba-tiba dia itu malah kena cat tembok. Jadi tanpa dia sadari jas dia di belakang udah kena cat tembok putih semua. Tapi yang dia pikirin dia harus dapetin daun itu karena daun itu yang bikin dia pede. Sampai akhirnya untungnya daunnya itu masih ada guys. Dan dia masih nggak sadar kalau dia masuk ruang wawancara dengan berantakan banget. Rambutnya berantakan, bajunya kena cat. Bahkan ada kotoran burung di sini guys. Pas dia ngaca dia benar-benar shock banget. Dan pas ditanya oleh pewawancara kerjanya, kenapa kamu yakin kamu harus diterima di sini? Dia malah bilang kayaknya enggak deh. Aku nggak pantas di sini. Kalian lihat aja aku kayak gimana. Kayak dia kacau banget kan dan dia berantakan banget, kayaknya dia nggak pantas. Dan bahkan dia bilang itulah hidup, nggak selalu sesuai sama apa yang kita mau. Dan pas banget dia itu ngelamar di perusahaan asuransi. Nah kirain pewawancara kerjanya dia itu cuman acting doang, dia pura-pura berantakan untuk lebih meyakinkan pelanggan supaya mau masuk ke perusahaan asuransi itu. Jadi dipikir itu semua adalah strategi dia yang malah bagus banget. Dan dia jadi keterima akhirnya di wawancara kerja dia yang ke-18. Di situ dia benar-benar nggak nyangka dan dia langsung kasih kabar bahagia itu ke mamanya.